Selamat pagi Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Bertemu kembali di persekutuan doa pada hari Rabu pagi ini. Sebelum kita bersama-sama mempelajari sebagian kecil kesaksian firman Tuhan, kita akan datang pada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di dalam surga, yang boleh kami kenal, kami sembah, kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi, yang memperkenankan kami bersama-sama hadir di tempat ini dan saat ini. Mengucap syukur atas kekuatan, kesehatan yang masih Engkau percayakan di dalam tubuh kami yang fana ini. Mengucap syukur atas nafas hidup yang boleh kami nikmati hingga sampai sekarang ini. Dan saatnya bagi kami untuk kami bersama-sama belajar kembali akan sebagian kecil kesaksian firman Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu untuk boleh kami ikuti, dan biarlah hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan menyampaikannya dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Inilah kami, inilah seru doa kami yang kami mohon demi nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ibu, Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita hendak bersama-sama belajar dari Kisah Para Rasul 7. Kisah Para Rasul 7 ayatnya yang ke-9 sampai 16. Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-9 sampai 16 demikian. Karena iri hati, bapa-bapa leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskan dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir, Fir'aun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanaan, serta penderitaan yang besar, sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tetapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Fir'aun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sikhem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikhem. Sedemikian pembacaan saya, dan yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengar, memelihara firman Tuhan, bahkan mengerjakan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Ibu, Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya mengajak kembali kita berandai-andai. Andai Yusuf bukan anak Yakub. Andai Yusuf bukan lahir dari Rahel. Andai Yusuf tidak menjadi anak kesayangan Yakub. Andai Yusuf tidak bermimpi tentang berkas gandum, matahari, bulan, 11 bintang yang sujud menyembah dia. Andai Yusuf tidak dilemparkan ke sumur mati oleh saudara-saudaranya. Andai Yusuf tidak ditolong oleh Ruben, kakaknya. Andai Yusuf tidak dijual oleh saudara-saudara mereka, saudara-saudaranya ke Mesir. Andai Yusuf tidak digoda oleh istri Potifar. Andai
Yusuf tidak dimasukkan ke dalam penjara. Dan masih banyak lagi andai-andai yang lain yang berkaitan dengan Yusuf yang bisa terungkap. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah ceritanya akan sama ketika apa yang saya ungkapkan tadi terjadi dalam kehidupan Yusuf? Bisa iya, bisa tidak. Karena bagaimanapun juga Allah bisa memakai siapapun juga untuk mengerjakan rancangan-rancangannya yang begitu indah bagi setiap manusia maupun bagi setiap kaum. Tetapi nampaknya inilah skenario Allah yang harus terjadi dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Perjalanan yang penuh liku, jalan-jalan yang terjal, lembah yang curam, ada banyak hambatan dan rintangan di sana. Nampaknya perjalanan kehidupan Yusuf dan keluarganya tidaklah mulus-mulus saja. Tetapi semua itu harus terjadi pada saat itu. Kalau kita bertanya seberapa lama pembentukan Allah sampai dengan baik adanya itu akan terjadi, tentu dalam kehidupan kita setiap manusia, setiap bangsa, setiap kaum berbeda-beda masanya. Tetapi kalau kita mencoba untuk belajar dari kehidupan bangsa Israel, bukankah kurang lebihnya 3.000 tahun Tuhan membentuk kehidupan bangsa Israel? Yang lalu bangsa Israel menjadi bangsa yang besar, bukan jumlah penduduknya, tetapi bagaimana pengaruh bangsa Israel terhadap bangsa-bangsa di dunia ini. Bangsa Israel menjadi bangsa yang disegani oleh banyak pihak hingga sampai saat ini. Dan nampaknya saudara, untuk membentuk kita menjadi sempurna, untuk membentuk kita menjadi baik adanya, untuk membentuk kita lebih dekat dengan Tuhan, kadangkala atau tidak selalu Allah menggunakan sesuatu yang baik menurut manusia. Kadangkala Allah tidak menggunakan jalan yang mulus, yang rata, yang tanpa hambatan. Demikian pun ketika kita diingatkan bagaimana Injil sampai kepada kita. Bukankah perjalanan Injil itu juga sangat menyesakkan dada? Ada banyak korban di sana, ada banyak derai air mata yang tertumpah di sana. Dan dalam bacaan kita, kalau kita melihat Kisah Para Rasul 7, Stefanus menjadi korban yang pertama. Dialah martir yang pertama. Tentu andai itu pun muncul di sana, bagaimana kalau Stefanus itu tidak dibunuh dengan secara keji? Apakah Injil tetap berjalan? Bisa iya, bisa tidak. Tetapi itulah cerita yang harus tertoreh dalam Kisah Para Rasul ini. Pada saat Stefanus dibenturi batu, dirajam, lalu dia melihat langit terbuka dan dia melihat cahaya kemuliaan Allah di sana. Itulah awal dari Injil diterima oleh banyak orang, saudara. Belum lagi perjalanan-perjalanan para rasul berikutnya. Belum lagi perjalanan orang-orang yang mengenal Injil. Bagaimana mereka ditentang, bagaimana mereka dihakimi, bagaimana mereka dibunuh. Dan sampai akhirnya Injil itu bisa tersampaikan kepada banyak orang, termasuk saya dan saudara. Artinya perjalanan itu tidaklah mudah sama sekali. Termasuk bagaimana kita memperingati 76 tahun kemerdekaan bangsa kita. Menjadi bangsa yang besar, bangsa yang disegani, bangsa yang terhormat, bangsa yang diakui,
ternyata juga tidak mudah sama sekali. Bagaimana Allah membentuk bangsa ini menjadi bangsa yang tegar, bangsa yang mampu menjalani hari-harinya. Bangsa ini ditempa, bangsa ini harus dijajah, bangsa ini harus mengingat derai air mata para pejuang. Bangsa ini harus mengingat tumpah darahnya pejuang-pejuang untuk menegakkan kemerdekaan di Indonesia. Kalau hari Selasa 17 Agustus kita bersama melihat di Trans 7 tayangan Soekarno, bukankah tidak mudah Soekarno mempertahankan Indonesia? Dia harus mengalami sakit, bukan hanya badan tetapi juga batinnya, untuk menyatakan bahwa Indonesia ini sudah merdeka. Dia harus mengorbankan banyak hal sehingga menjadi baik adanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pun pada saat ini. Pada saat kita harus berjuang mati-matian menghadapi pandemi COVID-19. Nampaknya tidak ada sesuatu peristiwa, tidak ada satu hal pun yang terjadi dalam kehidupan kita di luar jangkauan Allah. Kalau sampai Tuhan merancangkan pandemi COVID-19, kita nikmati. Kita harus percaya bahwa itu semua demi kebaikan kita. Demi masa depan kita yang lebih baik lagi. Demi kesempurnaan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Nampak seperti apa yang terjadi pada Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai 16. Bukankah ketika Yusuf mengalami banyak sekali penderitaan, tetapi pada akhirnya dia mampu membahagiakan keluarganya. Walau jalan kehidupan memang tidak berhenti sampai di situ, tetapi nampaknya Tuhan mengubah penderitaan dengan keselamatan dan kebahagiaan. Oleh sebab itu saudara, mari kita ikuti jalannya. Jalan Tuhan, rancangan Tuhan, karya Tuhan, pembentukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita perlu menikmati dinamikanya, walaupun dinamika kehidupan kita seringkali mengakibatkan kita jatuh bangun. Mengakibatkan kita seringkali dilanda kekhawatiran, ketakutan yang luar biasa. Kita menjadi panik. Tetapi ayo kita nikmati bersama. Tuntaskan perjuangan kita. Jangan berhenti, jangan menyerah. Jangan merasa kalah. Kita harus terus berjalan. Perhatikan apa yang ditulis dalam kehidupan Yusuf pada waktu itu. Di ayatnya yang ke-9 dikatakan, tetapi Allah menyertai dia. Dalam penderitaan, di dalam kesesakan, di dalam perjuangannya, Yusuf tidak dibiarkan seorang diri. Tetapi Allah menyertai Yusuf. Kalau pada waktu itu Allah menyertai Yusuf, bukankah pada masa sekarang, di dalam penderitaan, di dalam kesesakan, di dalam kesedihan, di dalam kedukaan, di dalam sulitnya menjalani kehidupan, kita percaya Tuhan juga menyertai kita. Sampai kita merasakan keindahan di akhir cerita. Tuhan memberkati saya dan saudara. Amin. Saat teduh untuk kita. Bersama-sama kita datang pada Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Engkau menganugerahkan hikmat
bagi kehidupan Yusuf di dalam menjalani hari-hari panjangnya hingga memperoleh keindahan. Engkau menyertai perjuangan Yusuf pada waktu itu. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau pun menyertai kami semua di dalam perjuangan kami menuntaskan masa-masa sulit kami menghadapi pandemi COVID-19. Engkau pun telah menyertai bangsa ini selama 76 tahun lamanya, masa yang tidak sebentar. Walaupun di samping itu kami harus banyak merasakan hambatan, persoalan, pergumulan yang berat. Ada banyak orang yang mencoba untuk mengacau balaukan bangsa ini. Ada banyak orang yang tidak terima, ada banyak orang yang tidak mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Hal-hal yang kecil dipermasalahkan untuk mencari sensasi. Tentu Engkau tahu semuanya itu ya Tuhan. Engkau tahu kehidupan kami, Engkau tahu kehidupan bangsa dan negara kami. Oleh sebab itu hendak kami serahkan kehidupan kami sepanjang masa ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kalau Yusuf mampu menjalani hari-hari panjangnya hingga sampai perjuangan akhir, hingga sampai titik akhir, kami juga percaya bahwa Engkau tidak pernah lepas tangan, tetapi campur tangan di dalam kehidupan kami dari awal hingga sampai akhirnya nanti. Kami boleh sempurna, husnul khotimah, baik pada akhirnya. Bapa di dalam surga, di tengah perhimpunan kami juga masih mengingat akan keberadaan saudara-saudara kami yang sakit. Mereka yang mengalami ketakutan, mengalami keputusasaan, mengalami kekhawatiran saat menghadapi sakit. Tuhan akan tolong mereka. Tuhan akan bungkus mereka dengan kuasa darah Kristus dan melalui bilur-bilur yang tertoreh pada tubuh Yesus, Engkau menyembuhkan mereka semua. Tenaga kesehatan yang berjuang mati-matian untuk menyelamatkan kehidupan manusia yang terpapar COVID-19 pun, Tuhan akan berkati mereka. Perjuangan mereka tidak akan pernah sia-sia. Perjuangan mereka berarti dan berharga di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, Engkau sendiri yang akan memahkotai mereka dengan mahkota kehidupan pada akhirnya. Terlebih bagi mereka yang sekarang ini sudah kembali ke haribaan Tuhan. Keluarga yang ditinggalkan pun tidak akan pernah sia-sia menjalani hari-hari panjangnya, karena mereka semua dalam genggaman tangan kasih Tuhan. Tuhan yang akan memberikan penghiburan, Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada mereka semua. Berdoa untuk keluarga-keluarga yang juga berjuang untuk menghadapi COVID-19. Ajar kami menjadi orang tua yang memahami akan kondisi anak-anak kami. Ajar kami menjadi orang tua yang bijaksana. Ajar kami menjadi orang tua yang siap mendampingi anak-anak kami sampai kepada tujuan akhir hidup mereka. Ajar kami untuk terus bersabar. Demikian pula dengan anak-anak kami ya Tuhan. Tanamkan ketangguhan, jiwa perjuangan, sehingga mereka tidak patah semangat. Mereka terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa untuk gereja yang juga bergumul tentang peribadahan, berkaitan dengan PPKM. Tuhan, Engkau tahu akan kerinduan kami. Engkau tahu akan kondisi kehidupan gereja-gereja. Ajar kami mengerti apa yang menjadi rancangan-Mu ya Tuhan, sehingga kami pun menemukan keindahan pada akhir ceritanya nanti.
Berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara ini dengan pemimpin-pemimpin yang telah Engkau tetapkan bagi kami. Ajar kami tunduk patuh taat kepada mereka sebagaimana Engkau haruskan bagi kami. Biarlah Tuhan campur tangan di dalam persoalan bangsa dan negara kami, sehingga semuanya boleh tuntas, boleh selesai dengan baik. Di tengah-tengah perimpunan kami mohon berkat-Mu secara pribadi. Biarlah Tuhan sendiri yang mendengar apa yang menjadi seruan pribadi kami. Inilah syafaat-syafaat kami, ya Allah. Biarlah apa yang sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan sendiri yang akan memberikan bagi kebaikan kami. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa, permohonan, ucapan syukur ini kami naikkan. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, selesai sudah apa yang menjadi bagian kita, menghadap Tuhan, berbakti kepada Tuhan, mensyukuri setiap nikmat karunia Tuhan pagi hari ini. Dan biarlah kita terus dimampukan berjuang, jangan pernah kendor, ayo tetap semangat. Tuhan memberkati saya dan saudara. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu selalu menjaga.